Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reiki Chandra, NIM 19086424. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang satuan karya dan gugus depan dalam pramuka. Nah, pramuka itu adalah termasuk salah satu pendidikan informal yang bisa didapat murid sekolah atau mahasiswa. Nah, gerakan pramukaan itu sendiri menjadi wadah untuk membina serta mengembangkan bakat atau pengetahuan serta keahlian yang dimiliki oleh murid tersebut. Gerakan pramuka ini memiliki beberapa organisasi pendukung yang digunakan pengurus atau anggotanya untuk mengembangkan bakat serta menjalankan fungsi tertentu. Salah satunya contoh saka atau satuan karya. Nah, di sini saka itu merupakan aktivitas kepramukaan yang ditunjukkan untuk memberi bekal pengetahuan serta keterampilan, khususnya di bidang kejuruan. Nah, di saka itu terdapat beberapa jenis. Dalam pelaksananya, gerakan pramuka bekerja sama dengan organisasi atau instansi lain. Aktivitas saka tersebut dibina oleh partir, ranting atau cabang, yang mana sebagai upaya peningkatan kemampuan serta pengetahuan di bidang tertentu dan supaya nantinya bisa mengabdi kepada masyarakat atau negara. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis saka. Yang pertama itu saka dirgantara, yang mana jenis saka dirgantara ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang kedirgantaraan, dan harapannya setelah melalui serangkaian proses, para anggota pramuka bisa mengabdi dan berguna bagi masyarakat, bangsa, serta negara. Yang kedua, saka bayangkara, yang mana jenis saka bayangkara ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibnas. Dan para anggotanya pramuka diharapkan nantinya bisa juga berguna dan serta mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang selanjutnya, saka bakahari. Nah, saka bakahari ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan juga dan keterampilan di bidang kebaharian, yang mana pelatihan ini juga menjadi upaya menumbuhkan rasa cinta dan sikap hidup yang berorientasikan kepada kebaharian, termasuk laut serta perairan dalam. Yang keempat itu ada saka bakti husada. Yang jenis saka ini menjadi wadah pendidikan serta kepelatihan juga dan keterampilan di bidang kesehatan. Berbeda dengan saka bakahari. Sedangkan saka bakahari ini keterampilannya itu termasuk ke bidang kebaharian, dan sedangkan saka husada ini keterampilannya di bidang kesehatan. Setelah menempuh pendidikan di saka ini, para anggota pramuka diharapkan bisa membaktikan dirinya kepada masyarakat di bidang kesehatan. Nah, contohnya itu mengobati masyarakat yang sedang mengalami cedera atau mengalami sakit dan bisa terjun ke lapangan untuk langsung menolong masyarakat tersebut. Yang kelima, saka keluarga berencana atau kencana. Jenis saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan di bidang keluarga berencana, yang mana para anggota pramuka ini akan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan praktis bagi di bidang bakti masyarakat, yang khususnya
keluarga berencana. Nah, atau keluarga sejahtera serta pengembangan kependudukan. Yang keenam. Nah, yang keenam, yang saka keenam ini yaitu namanya Taruna Bumi, yang mana jenis saka ini menjadi wadah pendidikan serta pelatihan juga yang bergerak di dalam pertanian. Dalam saka ini anggota pramukanya akan mendapatkan pengetahuan, pelatihan kepemimpinan, keterampilan dan kecakapan, sehingga nantinya mereka diharapkan bisa produktif dan membantu mengembangkan pembangunan pertanian di lingkungan masyarakat. Nah, itulah macam-macam jenis saka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu materi selanjutnya yang mana GUDEP atau gugus depan dalam gerakan pramuka. Mungkin gugus depan atau yang disingkat dengan GUDEP ini adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka, yang mana merupakan sebuah wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka dalam penyelenggaraan kepramukaan serta sebagai wadah pembinaan bagi anggota muda dan anggota dewasa. Nah, di sini wadah itu adalah yang mana tempatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan wadah. Jangan nanti dibilang wadahnya itu atau yang lain-lain lah, mungkin itu salah. Sebenarnya kalau wadah dalam pramuka itu adalah tempat di mana murid pramuka tersebut untuk melakukan pramuka, yang misalnya camping di tempat pramuka gitu. Nah, gugus depan ini juga berfungsi sebagai pangkalan sebagai peserta didik gerakan pramuka. Yang paling banyak didapati adalah gugus depan yang berpangkalan di sekolah dan perguruan tinggi. Namun gugus depan ini tidak harus didirikan sekolah, karena secara umum gugus depan dibentuk berdasarkan wilayah atau disebut dengan sebagai GUDEP wilayah. Nah, itulah yang dimaksud dengan gugus depan. Nah, gugus depan ini dapat dibentuk dan berpangkalan atau bertempat di misalnya di lembaga pendidikan, semisal sekolah, kampus, perguruan tinggi, asrama, pesantren, dan tempat ibadah. Nah, selanjutnya kelurahan, desa, dan wilayah rukun warga. Nah, itulah yang dibentuk dan berpangkalan gugus depan itu. Nah, setiap gugus depan itu setiap gugus depan itu tersebut berkewajiban untuk menerima kaum muda. Misalnya kaum mudanya anak berusia dari umur 7 sampai 25 tahun. Nah, yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai anggota tanpa membedakan suku atau ras, golongan, dan agama. Jadi setiap gugus depan itu harus disamakan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau yang lain-lain lah. Jadi harus disatukan semuanya tanpa harus membedakan. Nah, sehingga sebuah gugus depan itu contohnya GUDEP yang berpangkalan di sebuah SMP wajib menerima anggota sekalian pramuka tersebut tidak bersekolah di SMP tersebut. Misalnya di luar SMP gitu bisa menerimanya. Nah, contohnya seperti itu. Gugus depan ini ada beberapa macam juga. Yang pertama, GUDEP pramuka luar biasa, yang mana GUDEP pramuka luar biasa ini yang menghimpun anggota pramuka
yang berkebutuhan khusus atau penyandang cacat yang mengalami fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Nah, jadi yang Gudep Pramuka luar biasa ini misalnya kayak muridnya yang berkebutuhan khusus. Nah, yang selanjutnya itu ada lagi namanya Gudep Terpadu. Nah, yang Gudep Terpadu ini biasanya yang sebagian anggotanya pramuka penyandang cacat. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya Gudep inklusif. Nah, Gudep inklusif ini itu biasanya sebagian anggotanya mengalami gangguan fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Nah, itu adalah beberapa macam Gudep. Jadi Gudep Pramuka luar biasa, terpadu, inklusif itu hampir sama ya, karena cuman beda-beda sedikit. Kalau yang Gudep terpadu tadi itu penyandang cacat, sedangkan yang inklusif sama luar biasa itu hampir-hampir sama. Nah, pembentukan gugus depan di dalam negeri dihimpun, dibina, dan dikendalikan oleh kuartir ranting gerakan pramuka, kecuali yang namanya Gudep berpangkalan di perguruan tinggi yang dihimpun oleh kuartir cabang. Nah, jadi Gudep, kalau misalkan Gudep yang ada di dalam negeri itu akan dihimpun dan dibina oleh kuartir ranting gerakan pramuka, sedangkan Gudep yang berpangkalan di perguruan tinggi hanya dihimpun oleh kuartir cabang. Dan kalau Gudep yang berada di luar negeri itu adalah pengendalian kuartir nasional, jadi berbeda ya. Jadi di sini nampak bedanya yang namanya Gudep dalam negeri dan Gudep dalam berpangkalan dan Gudep luar negeri. Jadi itu sangat jauh membedakan pembinaannya, lebih meningkat pembinaannya. Nah, organisasi dalam pimpinan guna itu sebagai tanda pengenal gugus depan menggunakan nomor. Nah, Gudep Putra menggunakan nomor ganjil, yang sedangkan Gudep Putri menggunakan nomor genap. Pemberian Gudep ini diatur oleh kuartir cabang, kecuali itu untuk Gudep luar negeri, yang mana itu pengaturannya dilakukan langsung oleh kuartir nasional. Sedangkan yang Gudep cabang itu akan dikendalikan oleh kuartir cabang. Nah, jadi dengan Gudep luar negeri itu langsung oleh kuartir nasionalnya. Selain menggunakan nomor Gudep, sebagai pengenal Gudep dapat juga menggunakan nama-nama pahlawan tokoh masyarakat atau tokoh dalam cerita rakyat, nama tempat yang bersejarah, atau nama-nama benda di jagat raya. Nah, di dalam Gudep itu ada suatu nama yang dibentuk, bukan nama ya, tapi suatu bagan namanya, bagan organisasi. Yang pertama itu terdiri dari perindukan siaga, pasukan singgalang, itu ambalan penegak, bencana pendegah. Nah, itulah yang dinamakan bagan organisasi dalam Gudep ya. Jadi kalau yang perindukan siaga itu ada pula timnya, beberapa tim, dan pasukan penggalang itu mempunyai tim juga. Dan ambalan penegak itu ada juga beberapa orang tim, sama kayak bencana pandega itu ada juga tim-timnya. Selain pembina Gudep, dalam sebuah gugus depan juga dibentuk Dewan Kehormatan Gudep, Badan Pemeriksaan Keuangan Gudep, dan Majelis Pembinaan Gudep.
Dewan Kehormatan Gudep merupakan badan tetap yang dibentuk oleh pembina, yang mana Gudep sebagai badan yang menetapkan pemberian anugerah atau penghargaan dan sanksi. Sedangkan Badan Pemeriksaan Keuangan Gudep adalah badan independen yang dibentuk musyawarah gugus depan dan bertanggung jawab kepada musyawarah gugus depan. Nah, itulah tentang materi Saka dan Gudep yang saya dapatkan jelaskan secara online ini. Mohon maaf atas salah kata atau kekurangan saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.